Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang rangkaian sekuensial. Nah, kalau minggu lalu kita bahas adalah rangkaian kombinasional. Nah, coba kita lihat sekarang apa sih rangkaian sekuensial itu. Eh, Dasarnya rangkaian logika itu dibagi jadi dua. Jadi ada rangkaian kombinasional sama rangkaian sekuensial. Nah, kalau rangkaian kombinasional yang minggu lalu kita pelajari adalah rangkaian yang outputnya itu adalah tergantung dari hanya kombinasi inputnya aja. Nah, sementara kalau rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung dari input, tapi juga dari kondisi output sebelumnya. Nah, makanya kita sebut rangkaian sekuensial. Jadi, output output pada hasil yang berikutnya itu tergantung dari eh, output dari si hasil yang sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak hanya input pada saat itu karena inputnya, tapi juga dari output sebelumnya. Nah, biasanya kita kenal rangkaian kombinasional itu adalah flip-flop, ya, rangkaian flip-flop. Nah, jadi rangkaian flip-flop ini adalah rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan data sementara, di mana bagian outputnya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau menginput nilai tersebut. Flip-flop itu ada dua kondisi, ya, jadi mempunyai dua kondisi output yang stabil dan saling berlawanan. Nah, perubahan dari setiap keadaan output dapat terjadi jika diberikan trigger pada flip-flop tersebut. Nah, triggernya itu berupa sinyal logika 1 dan 0 yang kontinu. Biasanya flip-flop itu dia punya dua output, jadi ada nilai key sama negasi key. Nah, sebagai piranti memori, flip-flop pada umumnya dipergunakan untuk operasi rangkaian memori serempak. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis dari flip-flop. Yang pertama adalah ada SR flip-flop. SR flip-flop itu S-nya itu adalah set, R-nya itu adalah reset. Ya, nah kita singkat jadi SR flip-flop. Nah, SR flip-flop ini dibentuk dari gerbang NAND. Jadi sebenarnya ada dua jenis SR flip-flop yang dibangun oleh gerbang NAND dan ada yang dibangun oleh gerbang NOR. Nah, ada dua jenis SR flip-flop. Ada yang pakai clock, ada yang nggak pakai clock. Atau biasanya ada yang bilang pakai trigger, ada yang tidak pakai trigger gitu. Perbedaan dasar dari kedua jenis tersebut adalah perubahan output berikutnya akan terjadi dengan atau tanpa adanya clock atau trigger. SR yang tanpa clock atau tanpa trigger, setiap perubahan yang diberikan pada input S dan R akan menyebabkan terjadinya output menuju keadaan berikutnya. Sementara kalau yang pakai clock berarti output baru akan memberikan respon menuju output berikutnya jika kita berikan nilai T atau kita berikan nilai clocknya atau kita berikan ada yang disebut namanya gate. Nah, itu kita diasumsikan sebagai trigger. Nah, kita bahas ini adalah rangkaian dari flip-flop yang menggunakan gerbang NOR. Yang ini menggunakan gerbang NOR. Nah, yang ini adalah simbologikanya. Jadi biasanya sih kita cukup diberikan simbologika ini kita tahu oh ini adalah SR flip-flop gitu. Ini rangkaian untuk si SR flip-flopnya. Tadi yang dibahas. Biasanya kalian nemu kalau misalkan di kombinasional ya, selama ini kalau di rangkaian kombinasional kita hanya si outputnya itu dipengaruhi oleh current inputnya, ya kan? Jadi biasanya pokoknya keluarannya itu hanya didasarkan dari inputnya dia aja, current input pada saat itu. Tapi kalau di flip-flop, input si R dan input si S ini bergantung dari outputnya masing-masing. Jadi kayak misalkan kamu lihat di sini, untuk menghasilkan output key, dia memperoleh input dari R dan juga dari outputnya S. Jadi dari sini tarik ke sini. Nah, makanya tadi dibilang bahwa kalau rangkaian sekuensial itu tidak hanya tergantung dari input, tapi juga dari output yang sebelumnya. Ini adalah tabel kebenaran dari SR flip-flop. Kita lihat. Ketika S-nya bernilai 0, R-nya bernilai 0, maka kondisinya adalah tetap meneruskan nilai yang sebelumnya. Jadi kalau S-nya 0, R-nya 0, maka key dan negasi key-nya itu meneruskan dari nilai sebelumnya. Atau kita bilang kondisi hold.
Nah, kondisi hold ini adalah ya no change. Jadi memang dia meneruskan kondisi yang sebelumnya, tidak ada perubahan ketika S-nya 0, R-nya 0. Kalau S-nya 1, R-nya 0, berarti ini kondisi set. Nah, kondisi set ini menandakan bahwa key-nya akan bernilai 1, ya, kemudian key negasinya adalah 0. Kondisi ini kita bilang dengan kondisi set. Ketika S-nya 0, R-nya 1, maka key-nya akan bernilai 0. Atau kita sebut dengan flip-flop reset. Jadi kalau misalkan S-nya 0, R-nya 1, maka keluaran key-nya adalah 0, key negasinya adalah 1, kebalikannya ya. Kondisi ini kita sebut dengan kondisi reset. Sementara jika S-nya 1, R-nya 1, maka keluarannya adalah 0, 0. Atau kita sebut ini adalah unused atau not used. Jadi kondisi yang memang kita tidak gunakan untuk DSR flip-flop. Jadi kalian pada pengerjaan flip-flop ini tergantung dari tabel kebenaran ini. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya dari si rangkaian logikanya. Oke, sekarang kita coba lihat, ini adalah SR flip-flop untuk gerbang NOR. Nah, kita coba lihat ya. Ini kondisi set karena ini S-nya bernilai 1, R-nya 0. Kalau ini kondisi reset ketika S-nya 0, R-nya 1. Ini rangkaiannya pakai gerbang NOR. Nah, kita coba lihat nih. Karena NOR berarti NOR itu kan sebentar kita ganti dulu. Oke, kalau misalkan saya tulis di sini misal si S sama R-nya gitu ya. Jangan deh. X sama Y, kemudian di sini kita tulis X NOR Y. Ketika X-nya 0, 0, maka X NOR Y-nya adalah bernilai NOR itu berarti kan not OR. Berarti kalau kita OR-kan dulu, 0 OR 0 itu 0. Kalau dinotkan berarti menjadi 1. Kalau 0, 1, 0 OR 1 itu 1, dinotkan menjadi 0. 1, 0, 1 OR 0 itu 1, dinotkan berarti 0. 0, 1, 1, 1 itu berarti kalau diorkan 1, kalau dinotkan berarti 0. Oke, sekarang kita lihat. Ketika setnya kita kasih 1, apakah kita sudah bisa menentukan si outputnya tanpa kita harus tahu inputan yang kedua? Kita cek di sini. Ketika kondisi si inputannya adalah 1, maka hasilnya akan selalu 0. Oleh karena itu, di sini kita nggak memperdulikan si input yang berikutnya, kita simpan di sini nilainya 0. Dari sini, dari 0 ini, maka bisa dijadikan input pada gerbang yang berikutnya. Ya, karena kalau misalkan kita mulai dari awal nih, pada saat risetnya 0, kita agak susah mendeskripsikan ya, karena tergantung dari input yang kedua. Karena kalau kita kasih 0, input keduanya 0, jadi 1. Dikasih 1, jadi 0. Nah, kan agak susah ya, sehingga kita bisa mulai dari yang ketika kondisinya adalah 1. Kalau kondisinya 1 kan ini semuanya ketika 1, 1, 1, ini pasti 0. Jadi ini outputnya 0, tanpa kita harus tahu input yang kedua. Sehingga dari output ini akan kita masukkan ke gerbang yang berikutnya. Ya, jadi kita masukkan ke kondisi yang berikut. Nah, di sini baru kita ketahuan 0 dinorkan nilainya adalah jadi 1. Ya, ini outputnya. Nah, sekarang sebaliknya misalnya setnya 0, resetnya 1. Sama, kalau Anda cari dari sini mungkin agak susah ya. Maka kita lihat dari sini nilainya. Karena nilainya 1, maka di sini keluarannya 0. Dari sini akan digunakan untuk input di sini. Oke, 0, 0, maka kondisinya adalah 1. Maka tadi dibilang, ini menghasilkan kondisi reset. Karena key-nya bernilai 0. Yang ini menghasilkan kondisi set karena nilai key-nya 1. Oke ya. Baik, selanjutnya adalah jika SR flip-flopnya dibentuk oleh gerbang NAND. Bedanya ada di mana? Bedanya adalah ada di simbol logikanya ya. Si logiknya itu, kalau Anda perhatikan, si output,
gerbang keluarannya dia dikasih lambang negasi gitu. Nah, nggak ada perubahan di tabel. Ya, kalau secara tabel tidak ada perubahan, hanya saja berubah dari rangkaiannya saja. Jadi kalau kita pakai gerbang NAND, masing-masing inputan itu akan masuk ke dalam inverter dulu. Jadi akan masuk ke dalam inverter, kemudian gerbangnya akan menggunakan gerbang NAND. Jadi secara logika perilakunya sama aja seperti yang gerbang NOR. Hanya saja kalau NOR kan dari input dia langsung masuk ke gerbang NOR nih, masing-masing input masuk ke gerbang NOR. Tapi kalau yang NAND masuk dulu ke inverter, kemudian baru masuk ke gerbang NOR. Artinya kalau misalnya kita kasih nilai S-nya 1, kondisi R-nya 0, maka ini jadi kebalik ya kan. Jadi nilainya adalah S-nya 0, R-nya adalah 1, kondisinya gitu. Jadi sebetulnya perilakunya sama. Ini kalau misalnya kita mau pakai gerbang NAND. Oke, nah sekarang kita coba lihat ini timing analysis untuk SR flip-flop. Tentukan output dari timing diagram rangkaian SR flip-flop ini. Kalau kita lihat ini rangkai apa namanya si blok diagram untuk SR nih. Jadi kalau tanpa pun dikasih soal begini, kalau kita lihat ininya berarti kita tahu ini adalah untuk gerbang untuk SR flip flop. Nah, kalau kita misalnya dikasih soal ya, jadi ini S-nya dan ini adalah R-nya, maka timing diagram ini maka kamu diminta untuk nentuin nilai key dan nilai Q naught-nya atau negasi key-nya. Oke, sekarang kita tentukan nilai key-nya ketika ya S-nya di situ dikasih nilainya adalah S-nya dikasih nilai 1, S-nya adalah 1, oke, S-nya 1, R-nya 0. Tadi kondisinya adalah kalau S-nya 1, R-nya 0, berarti ini adalah kondisi set. Output key-nya adalah 1. Ya, jadi ini kondisi set, condition-nya ya. Sekarang kalau misalnya 0, 0, 0, 0, maka kondisinya adalah hold. Kalau hold berarti meneruskan output yang sebelumnya. Karena output sebelumnya adalah 1, maka kita teruskan nilainya 1. Oke. Berikutnya adalah 0, 1. Karena 0, 1, maka kondisinya adalah reset. Sorry, tadi ini hold. Ini adalah reset. Oke, berikutnya adalah 0, 0. Karena 0, 0, maka kondisinya adalah hold. Maka ini kita teruskan sampai ke sini, output yang sebelumnya tuh. Berikutnya adalah 1, 0. Kalau 1, 0 berarti kondisinya adalah set. Nilainya adalah 1. Nah, ini kondisinya adalah set. Oke, berikutnya adalah 0, 0. Kalau 0, 0 berarti kondisinya adalah hold. Hold-nya berapa? Karena sebelumnya ada nilainya 1, maka kita teruskan nilainya 1. Selanjutnya, di sini kondisinya adalah 0, 1. Maka kondisinya adalah reset. Nilainya jadi 0. Berikutnya 0, 0. Karena 0, 0 berarti hold. Hold berarti kita meneruskan nilai yang sebelumnya yaitu 0. Berikutnya 1, 0. 1, 0 berarti kondisinya menjadi set. Berarti nilainya jadi 1. Berikutnya adalah 0, 0. Karena 0, 0 berarti ini kondisinya adalah hold. Kalau hold berarti meneruskan nilai yang sebelumnya. Oke, nah ini adalah hasil dari output ketika diberikan nilai S dan R-nya seperti itu. Nah, Anda tinggal melanjutkan di sini, nanti Anda cari nilai keynote-nya. Ya kalau keynote berarti kondisi kebalikannya. Kalau di sini misalnya 1, ya berarti di sini jadi 0 gitu ya. Kondisinya berarti di sini jadi 0. Di sini juga 0 dia. Di sini jadi 1. 1 sini. Berarti kan 1, terus di sini berarti 0 juga. Kemudian di sini jadi 1. Kemudian di sini jadi 0. Keterangannya masih tetap sama, nggak mengubah kondisi keterangannya ya. Hanya si rangkaian key dan keynote-nya aja yang beda.
Nah, yang tadi itu sama dengan ini hasilnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke gated SR flip-flop. Nah, kalau yang ini adalah ketika kita berikan nilai clock. Jadi si apa namanya, si input itu akan dia baca tergantung dari nilai clocknya. Kalau nilai clocknya 1, maka outputnya berubah sesuai dengan inputan SR-nya. Jadi SR-nya akan dibaca ketika nilai clocknya 1. Tapi kalau nilai clocknya 0, maka nilai outputnya itu akan sama dengan kondisi yang sebelumnya, atau nilainya jadi hold. Karena nilai inputnya tuh nggak diubah, jadi nilai inputnya nggak dibaca. Nah, oke ya, contoh bedanya kalau yang gated SR flip-flop, kita punya satu inputan di simbol logikanya, yaitu G. Ya, jadi gated, atau ada juga CP, itu berarti clock. Nah, itu sama berarti, menandakan sama. Kondisi ini tergantung dari si gate-nya. Ketika gate-nya disable, ketika gate-nya adalah 0, maka kondisi apapun SR-nya akan dia teruskan nilai output yang sebelumnya. Jadi kondisinya adalah hold. Karena si input SR-nya disable. Jadi dia nggak bisa baca nilai SR-nya ketika gate-nya 0. Sehingga outputnya apa? Outputnya adalah kondisinya hold aja, udah nerusin output yang sebelumnya. Ketika clock-nya bernilai 1 atau gate-nya bernilai 1, maka inputannya akan dia baca. Nah, ini seperti tabel yang sebelumnya. Karena pada kondisi ini, input dari SR flip-flopnya kondisinya adalah enable. Jadi akan dia baca, begitu G-nya 1 atau clock-nya 1, trigger-nya 1, dia akan baca si S dan R-nya. Jadi kalau misalnya 00 berarti hold. Kalau 01 berarti nilainya adalah reset, keluarannya 0. Kalau 10 berarti kondisinya adalah reset, kondisinya adalah set atau 1. Ketika 11 berarti unused. Oke ya. Sekarang kita lihat ini adalah soal yang pakai clock atau gated SR flip-flop. Sekarang kita tentukan nilai key-nya. Oke. Nah, ini kondisinya adalah gate-nya ketika bernilai 1. Pada saat kondisinya bernilai 1, ya berarti kita perhatikan sih nilai SR-nya. Ya, karena gate-nya bernilai 1. 1, 0 berarti nilainya adalah set. Ini set. Ini gate-nya masih bernilai 1. 0, 0 berarti hold. Hold. Oke. Lanjut. Nah, ketika nilainya adalah gate-nya bernilai 0, kita nggak peduli si S dan R-nya. Maka di sini kita nilainya adalah hold. Nah, sorry. Jadi ini di mana nilai SR-nya disable nih. SR inputnya disable. Oke, berikutnya adalah kita lihat ternyata gate-nya bernilai 1, maka kita baca 0, 1. Kalau 0, 1 berarti kondisinya jadi reset. Berikutnya 0, 0, berarti kondisinya hold. Nah, ini kondisinya ketika nilainya 0. Jadi, kalau gate-nya 0, kita teruskan aja nilai yang sebelumnya. Nah, ini adalah disable. Oke, berikutnya 0, 0. 0, 0 berarti nilainya hold. Karena sebelumnya 0, ya dilanjutkan 0. Ini hold. Berikutnya 1. Berikutnya adalah 1, 0. Berarti set ke atas nilainya. Terus di sini nilainya 0, 0. Berarti kita lanjutkan lagi nilainya ya. Hold. Di sini hold berarti. Terus 0, 1 berarti reset. Sampai sini reset berarti. Turun jadi 0. Reset. Oke. Oke, berikutnya karena di sini gate-nya adalah 0, maka kita hanya meneruskan sampai dengan akhir. Karena ini adalah disable.
Nah, Anda nanti bisa nentuin yang nilai key-note-nya atau negasi key. Nah, ini tadi yang udah kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang berikutnya adalah ketika gate-nya 1, sebentar. Ketika gate-nya 1, berarti dia baca kondisi di sini. 01, berarti kondisinya adalah reset. Kepencet. Ini kondisinya adalah reset. Reset, bener ya, reset 01. Terus karena di sini adalah 00, berarti kondisinya adalah hold. Saya singkat aja ya, hold. Terus ini 10, berarti sampai sini ya, sampai sini. Karena nilainya 10, berarti kondisinya adalah set, nilainya 1. Terus di sini nilainya 01, ya berarti kondisinya jadi reset. Karena di sini nilainya adalah gate-nya bernilai 0. Karena gate-nya bernilai 0, maka kondisinya adalah input disable. Di sini berarti input disable. Oke, di sini kondisinya udah satu lagi clock-nya. Kita baca 01, berarti masih reset. Reset bukan hold, karena di sini 01. Jadi, karena kebetulan aja sebelumnya adalah kondisinya 0. 00, nah ini kondisinya adalah hold. Hold-nya meneruskan yang sebelumnya karena 0, berarti 0. Terus kita baca input berikutnya, 10. Berarti kondisi adalah set. Berarti ke 1, ini set. Oke, sampai sini kondisinya adalah diteruskan saja. Berarti ini ketika input disable. Kenapa? Karena clock-nya bernilai 0. Ini bernilai 0 clock-nya. Jadi kita hanya meneruskan output yang sebelumnya. Berikutnya kita punya 1, 0. Berarti kondisinya adalah 1, set. Terus 0, 0. Berarti di sini kondisinya adalah hold. Hold. Di sini input disable lagi. Kemudian di sini 0, 1. Berarti turun ya nilainya ya. Kondisinya reset. Terus di sini 0, 0. Berarti hold. Nah, ini clock-nya berubah jadi 1. Udah, di sini input disable. Oke. Nah, ini adalah gated SR flip-flop. Ini ya, tadi ya udah kita bahas sama hasilnya. Nah, berikutnya adalah D flip-flop. Kalau D flip-flop itu, kelemahan di SR flip-flop itu adanya keadaan yang ilegal. Nah, jadi gimana caranya untuk mengatasi kondisi SR flip-flop? Maka kita kembangkanlah menjadi D flip-flop yang hanya punya kondisi memiliki keadaan set, reset, dan memori. Jadi kalau di sini di SR flip-flop tuh jadi dia cuma punya inputan adalah D. Nah, jadi kalau misalkan si D-nya kasih 0, maka key-nya adalah reset 0. Kalau kita kasih D-nya adalah 1, maka kondisinya adalah set atau nilai key-nya adalah 1. Kalau key note-nya berarti kebalikan. Nah, ini adalah gerbang ini adalah diagram logik dari D flip flop. Jadi kalau kita nemu rangkaian apa namanya si diagram logiknya seperti ini, berarti ini adalah D flip flop. Berikutnya adalah gated D flip flop. Kalau gated D flip flop konsepnya sama kayak tadi yang gated SR flip flop. Jadi dia akan meneruskan nilai ketika nilai gate-nya adalah 1. Nah, ketika nilai gate-nya adalah 0, kondisinya adalah latched atau dia simpan kondisinya. Artinya dia akan memberikan keluaran nilai output yang sama dengan kondisi yang sebelumnya. Jadi output kondisi sebelumnya akan dia teruskan. Sama aja kayak tadi, tapi kalau ini lebih sederhana kalau di flip flop bahkan. Jadi dia cuman ngebaca nilainya kalau misalkan nilainya kayak misalnya ini ya. Ini D-nya kan 0 nih. Ya, D-nya nilainya 0. Nah, maka dia keluarkan aja D-nya sama dengan 0. Jadi diteruskan. Ya, jadi dia teruskan. Key-nya sama dengan nilai D-nya. Terus di sini nilai D-nya adalah 1, ya dia teruskan nilainya 1. Nah, kondisi di sini karena di sini nilai gate-nya adalah 0, maka sifatnya adalah latched. Sehingga nilai outputnya hanya meneruskan kondisi output yang sebelumnya dia teruskan sampai sini.
Terus yang ini kan karena gate-nya udah 1, dia baca lagi D-nya. Karena D-nya 0 berarti 0. Nah, terus di sini D-nya 1 berarti 1. Ini lebih gampang bahkan ya. Nah, terus ini 0, dia 0. Nah, ini udah dia teruskan dari kondisi output yang sebelumnya. Jadi kondisinya adalah latch. Jadi kalau di sini ada latch atau follows nilai D. Jadi kondisinya hanya kamu tulis ini aja udah. Nah, terus ketika 1 baca D-nya, D-nya 1 berarti 1, di sini D-nya 0, 0. Nah, ini berarti kondisi key-nya apa? Nilai key-nya adalah latch gitu ya. Jadi selain nilai key-nya, kamu nanti masukkan keterangannya dan juga cari nilai key note-nya. Kalau key note-nya kan berarti kebalikannya ya. Pada saat ini key-nya 0 berarti nanti dia key-nya 1 gitu dan seterusnya. Berikutnya adalah JK flip-flop. Oke. Di JK flip-flop itu merupakan pengembangan dari SR flip-flop karena sebetulnya di SR flip-flop tadi ada kondisi di mana dia unused ketika si R-nya dikasih 1, S-nya juga 1. Ya ketika kondisinya 1, R-nya 1, S-nya 1, kalau di SR flip-flop itu nilainya jadi 0. Nah, kebanyakan dia nilainya adalah unused. Nah, kalau di JK flip-flop itu kita dapat atasi. Ya, jadi kalau di JK flip-flop, kondisi yang R1, S1, dia akan keluar nilai. Karena ternyata kondisi ini yang paling banyak digunakan. Ini adalah logic diagram dari JK flip-flop. Nah, jadi di sini nilai J itu dia sama dengan nilai S. Jadi nilai J masuk dulu ke gerbang N, kemudian nanti dia masuk ke inputan S. Terus nanti ada K, masuk dulu ke gerbang N, nanti masuk ke inputan R. Nah, dari sini kan ini keluaran key, ini keluaran keynote. Nah, keynote ini akan masuk nanti ke inputan J, kemudian si key ini nanti dia akan masuk ke inputan K. Oke, nah sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Ketika kondisi J-nya 0, K-nya 0, nilainya adalah hold. Sama ya. Ketika J-nya 1, K-nya 0, maka kondisinya adalah set. Nah, kalau set berarti dikasih outputnya adalah 1. Kalau J-nya 0, K-nya 1, maka kondisinya adalah reset, maka key-nya bernilai 0. Kalau nilai J-nya 1, K-nya 1, maka kondisinya adalah toggle. Nah, toggle ini adalah memberikan nilai kebalikannya. Kebalikan dari output yang sebelumnya. Jadi, misalkan kalau output yang sebelumnya dia baca adalah 0. Ketika dia baca J, K-nya 1, 1, maka yang tadinya 0, dia akan berubah jadi 1, opposite-nya, kebalikannya. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya nilainya 1, ketika dia baca JK yang berikutnya adalah 1, 1, berarti jadi 0. Jadi kebalikannya. Nah, ini mungkin untuk yang JK flip-flop ya. Jadi perbedaannya adalah hanya kondisi di mana kondisi J-nya 1, K-nya 1. Jadi namanya adalah toggle. Di toggle ini adalah dia akan membalikan nilai yang sebelumnya. Di dalam JK flip-flop itu ada yang namanya master slave JK flip-flop. Jadi master slave JK flip-flop itu dalam satu rangkaian flip-flop kita punya dua latch ya, dua SR flip-flop. Yang pertama adalah master SR flip-flop, yang kedua adalah yang kedua adalah slave SR flip-flop. Nah, biasanya si master slave flip-flop ini dia sebut juga dengan pulse triggered atau level triggered. Nah, karena sebenarnya input data yang dibaca selama proses flip-flop ini, kondisinya itu adalah ketika clock-nya bernilai 1. Oke, sekarang kita lihat kondisinya. Kayak gimana sih master slave jika flip-flop itu? Ketika si clock-nya bernilai 1, nah ini harus diperhatikan. Ketika clock-nya bernilai 1, maka gate 1 dan 2 aja yang enable. Jadi si master ini akan meload nilai inputnya. Jadi jika clock-nya bernilai 1, maka master ini akan meload nilai input. Ya, jadi si gerbang 1 dan 2 ini kondisinya enable. Jadi 1 sama 2 gerbangnya enable. Artinya enable berarti dia menerima inputan. Dia terima inputan dan disimpan ke si master. Jadi master loaded. Tapi ketika clock-nya bernilai 0, maka ini dikunci. Dia nggak bisa nerima lagi. Dia nggak bisa nerima input. Ya, maka apa yang terjadi? Gate 1, 2 disabled, dan gate 3
3 dan 4, ini kondisinya adalah enabled. Pada saat 3 dan 4 ini enabled, maka tadi input yang diperoleh di sini akan diproses, kemudian akan dikeluarkan ke key dan keynote-nya. Artinya, gampangnya gini sebenarnya. Pada saat clock-nya 1, dia baca input. Dia terus baca input, tapi nggak ada keluaran. Jadi key sama keynote-nya itu dia nilainya adalah meneruskan output yang sebelumnya. Gampang diingatnya gitu. Ketika clock-nya bernilai 0, maka tadi yang udah kita hitung si input-input di sini, dia keluarin sekarang. Nah ya, jadi kita keluarkan nilai output-nya. Ya, tapi pada kondisi ini kita nggak ngebaca lagi input. Gitu ya. Nah, jadi siklusnya akan terus berulang sesuai dengan si clock-nya. Nah, oke, sekarang kita contoh nih. Ketika ini clock-nya 0. Ketika clock-nya 0 kan berarti dia ngeluarin output ya. Ketika clock-nya 0 berarti dia ngeluarin output. Karena kondisi awal biasanya kita set di awal itu default-nya 0 gitu. Jadi default-nya 0. 0 sampai sini, oke ya, perhatikan. Di sini clock-nya 1. Nah, ketika clock-nya 1 di sini, ya, jadi di sini, saya ulang lagi ya, ini karena clock-nya 0, seharusnya dia mengeluarkan output dari input yang sebelumnya. Karena ini masih awal, maka kita bikin default-nya 0 aja dulu. 0 sampai sini. Stop, berhenti. Nah, kondisi sekarang adalah ketika clock-nya 1. Ketika clock-nya 1, dia baca nilai J dan K-nya. Tapi dia nggak bisa ngeluarin output. Ya, jadi kondisi clock 1 itu dia hanya meneruskan output yang sebelumnya. Tadi kan dibilang kondisinya 1, dia tuh cuma bisa ngebaca input, tapi ini dikunci nih, ini disabled. Dia nggak bisa ngeluarin output. Sehingga keluarannya adalah hanya meneruskan kondisi key yang sebelumnya. Jadi sampai dengan nilai di sini, dia hanya meneruskan nilai key yang sebelumnya, nilainya 0. Tapi pada saat yang bersamaan, kita baca nilai J dan K-nya. Oke, sekarang kita baca. Ini J-nya ketika 0, K-nya 1, ini 0, berarti kondisinya adalah 1. Terus di sini 0, 0, berarti nilainya adalah hold. Berarti tadi adalah 1, berarti di sini juga 1. Maka di sini, pada saat clock-nya bernilai 0, yang tadi udah kita hitung nih, oke ya, tadi di sini nilainya 1, di sini 0 kan, di sini 0, ini 0. Berarti keluarannya adalah harusnya 1. Pada saat si clock-nya 0, maka dia keluarkan nilainya. Ya, keluar nilai terakhir dari proses saat dia baca si nilai clock-nya 1. Nah, ternyata pada saat clock-nya 1, dia baca J sama K-nya. Oh, ternyata 1, 0, 1 kan. 0, 0, nerusin. Berarti nilainya adalah 1. Maka di sini dia keluarkan nilai yang 1. Sampai sini dulu, berhenti. Nilai 1 dia keluarin. Pada saat clock-nya 0, kita nggak peduli lagi dengan J dan K-nya. Karena disable si get 1, 2-nya. Udah, nilainya 1 sini. Nah, kemudian sekarang clock-nya udah 1 lagi. Karena pada saat clock 1, pada saat clock-nya 1, dia nggak bisa ngeluarin output kan. Maka ya dia hanya mengeluarkan output yang sebelumnya. Makanya sini tetap aja dia ngeluarin nilai yang sebelumnya, tetap 1. Nah, pada saat yang bersamaan, pada saat clock-nya 1, kita baca nilainya. Oke ya. 0, 0, karena sebelumnya tadi adalah, nilainya adalah 1, ini ya, berarti sini tetap 1. Di sini 0, 1, berarti nilainya adalah 0. 0, 0, berarti di hold. Oke, berarti kita tahu bahwa keluaran berikutnya adalah harus bernilai 0. Nah, pada saat kapan dikeluarkan? Pada saat clock-nya bernilai 0. Maka kita keluarkan nilainya adalah 0. 0 kita keluarin nilainya sampai sini sebenarnya kan ya. Nah, tapi karena di sini clock-nya 1, ya apa daya, dia harus tetap meneruskan nilai output yang sebelumnya. Jadi diterusin lagi sampai sini. Tapi pada saat yang bersamaan, kita baca nilai input pada saat clock-nya 1. 0, 0. Karena sebelumnya ada 0, berarti 0, hold. 0, 1, tetap 0. 1, 0, berarti 1. 0, 0, berarti hold. Kondisinya berarti 1. Maka pada saat clock-nya bernilai 0, dia keluarin tadi hasilnya berapa adalah 1. Nah, seperti itu penjelasannya ya.
Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami konsep dari master slave jika flip-flop. Oke, sekarang kita coba lihat latihan soal untuk master slave jika flip-flop. Ini rangkaiannya, kemudian ini timing diagramnya. Oke, sekarang kita lihat. Ini karena kondisinya adalah clock-nya 0, ya kan? Nah, kalau clock-nya 0, dia nggak ngebaca input, maka default-nya aja. Default-nya biasanya kita bikin 0, jadi terusin 0. Nah, dia akan teruskan sampai dengan clock 1 ini. Terusin sampai sini. Ya, karena si clock 1 itu dia nggak bisa, nggak bisa ngeluarin output kan, maka dia teruskan nilainya. Pada saat yang bersamaan, pada saat clock-nya 1, baca inputannya. 1, 0, berarti 1. Oke, pada saat clock-nya 0, keluarin nih hasil keluaran dari output jikanya. Keluarannya 1. Keluarin sampai dengan clock yang 1 ini. 1. Oke. Pada saat clock-nya 1 ini, pada saat yang bersamaan, kita baca nilai inputannya. 0, 1 berarti 0. 0, 1, 0, kemudian di sini ada 0, 0, 0. Ya, berarti kan ini hold kondisinya kan, karena sebelumnya ini 0, maka ini hold. Maka pada saat kondisi dia adalah clock-nya 1, keluarin nih tadi hasil yang ini. 0, berarti keluarin sampai dengan ini ya, sampai dengan clock yang sini. Pada saat yang bersamaan, ketika kita hanya pada saat clock 1, ini hanya meneruskan dari output yang sebelumnya. Karena output sebelumnya 0, ya keluarin 0. Tapi di sini, pada proses ini kita baca inputannya. 0, 1 berarti 0, 1, 0 berarti 1. Maka ketika clock-nya 0 di sini, kita keluarin nilainya adalah 1. Ini bukan toggle ya. Bukan toggle ini. Ini adalah kondisi set, karena nggak ada kondisi 1-1, ini 1-0 kondisinya set. Oke ya. Oke, berikutnya adalah edge triggered JK flip-flop. Kalau edge triggered JK flip-flop itu biasanya ini tuh adalah transisi output key untuk positif sama negatif. Jadi edge triggered itu kita bagi jadi 2 jenis. Ada yang positif, ada yang negatif edge trigger jika flip-flop. Kalau positif itu adalah transisi output jika input clock-nya berubah dari low ke high. Jadi kalau positif itu ketika kita simpan posisinya ketika si clock-nya itu berubah dari low ke high. Kalau negatif edge triggered flip-flop itu berarti ketika input si clock-nya berubah dari high ke low. Nah, ini adalah logic diagramnya. Jadi, positif edge itu biasanya dia blok simbol logiknya kayak gitu ya, kayak gini, simbol logiknya yang ini. Kalau yang negatif itu biasanya ada apa namanya tuh? Kayak negasi ya. Negasi terus nanti di sini ada buletannya. Jadi kalau misalnya kalian ngebaca simbol logik yang ini, berarti ini jika flip-flop tapi yang negatif trigger. Kalau ini berarti positif edge trigger flip-flop. Sekarang kita lihat kayak gimana ya. Sekarang pertama negatif edge trigger JK flip-flop dulu. Nah, yang dimaksud dengan negatif itu adalah ini nih. Jadi si prosesnya itu akan berubah di setiap transisi clock-nya. Jadi kalau yang negatif edge trigger itu tadi dibilang adalah dari high ke low. Nah, berarti di sini nih. Di sini adalah penanda bahwa ini adalah negatif. Jadi posisi negatif edge trigger itu ada di sini. Sama di sini juga. Jadi pokoknya di setiap clock yang dari posisi high, ini kan dari high nih, dari high ke low. Berarti di sini adalah posisi negatif edge. Kalau yang positif edge berarti dari low ke high. Berarti kondisinya ada di sini. Ya, jadi si transisi output itu terjadi setiap kali di sini. Ya, di sini ya, low, high. Berarti setiap kali di sini. Nah, sekarang kita lihat. Ketika sebenarnya tabel kebenarannya sih nggak berubah ya. Jadi ketika kalau ini kan ketika negatif edge triggered nih. Jadi kalau misalnya 00 ya berarti hold ya, no change.
Kalau 1 0 berarti key-nya 1 atau set. 0 1 berarti kondisinya reset 0. Kalau 1 1 berarti opposite state atau toggle. Nah, ini tuh yang mempengaruhi apa? Kondisi nanti transisi nilai key-nya aja. Jadi kalau ini nggak ada perubahan, nggak sering ngejelimet yang master slave tadi gitu ya. Sekarang kita lihat contohnya nih. Ini berarti kalau kita lihat di sini, lambang di sini berarti menandakan dia negatif edge triggered. Karena negatif edge triggered, maka dia perubahannya ada di sini. Negatif itu kan tadi saya bilang adalah dari high ke low. Jadi di sini nih. Nah, Anda tandain aja nanti supaya nggak kebalik ya. Maka Anda bisa menandai di mana nanti posisi dia akan berubah. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Karena yang diminta negatif. Artinya, si transisinya itu terjadi di sini. Jadi perubahan nilainya itu terjadi di sini. Oke ya. Nah, bedanya kalau di si edge trigger jika flip flop itu yang dia baca adalah nilai yang terakhir. Jadi kayak misalnya ini kondisinya karena defaultnya biasanya ya, kondisi awal dia bikin 0 dulu. 0 dulu sampai sini berhenti. Kenapa harus di sini? Ya karena tadi negatif edge trigger. Batasnya di sini. Nah, sebelum dia masuk ke clock yang berikutnya ini, dia baca dulu. Yang terakhir nilainya berapa? J-nya 1, K-nya 0. Maka nilainya adalah 1. Maka dia akan berubah jadi set sekarang. Kondisinya jadi set, lanjut sampai sini, tok berhenti di sini karena pembatas si negatif udah di sini. Nilai terakhirnya berapa? 0, 0. Berarti adalah hold. Maka hold-nya hold berapa? 1. Maka kita teruskan sampai sini. Ya, jadi teruskan sampai sini. Oke, jadi tadi ini kondisinya adalah set. Ini adalah hold. Nah, di sini dia baca input yang terakhir 0, 1. Berarti kondisinya adalah reset. Reset ke bawah 0 sampai mana? Sampai batas yang ini, reset. Oke, sekarang kita baca state yang terakhir. 1, 1. Berarti ini nilainya adalah toggle. Karena yang sebelumnya adalah 0, maka output yang berikutnya adalah 1. 1 sampai sini. Nah, oke, sekarang dia baca lagi input CK-nya 0, 1. Berarti reset ke bawah nih, reset sampai sini. Nol satu ya, reset. Udah, nah ini berarti kondisi si 6 ini ya, dan seterusnya ya nilainya di hold kan aja ya. Ini 0, 0 nih. 0, 0. Ya, karena 0, 0, berarti kondisinya adalah hold. Hold-nya berapa? Hold dari reset, oh berarti 0. Oke, nah jadi kalau yang yang tadi edge trigger jika flip flop adalah tergantung dari transisi apakah dia positif atau negatif. Kemudian nanti dia lihat dari si state yang terakhir. Artinya kalau misalkan yang diminta adalah positif. Nah, kalau positif maka proses transisinya ada di sini berarti kalau positif, transisinya ada di sini. Positif itu kan dari low ke high. Maka nanti tuh setiap perubahannya ada di sini. Nah, ada di sini. Jadi kamu baca tuh misalnya ini 0, tetap 0 kan? 0. Nah, terus kamu baca nih state yang terakhir gitu. State terakhirnya berapa? 0, 0 ya, berarti 0 sampai sini. Terus baca state terakhirnya berapa? 0, 0 gitu ya. Berarti dia berhentinya di sini. Berarti berhentinya di kondisi transisi yang di sini. Dan seterusnya gitu, ya. Itu kalau negatif. Oke, jadi tadi ini tentang edge trigger jika flip-flop ada 2, positif dan negatif. Jadi kalau yang negatif berarti Anda boleh menandai seperti ini. Ya, jadi posisi ketika dari high ke low. Jadi si perubahan nilainya itu tergantung dari si edge-nya. Ya, jadi di sini. Kalau positif berarti dari low ke high.
Nah, berarti dia tuh berhenti transisinya pada saat ya di lambang-lambang ini aja. Di lambang ini aja dia posisi berhentinya. Nah, berikutnya adalah integrated circuit JK flip-flop. Nah, selain punya input clock, JK itu dilengkapi dengan kondisi-kondisi input asinkron. Kondisi input asinkron ini disebut dengan preset atau juga PS atau pre-clear atau PC. IC JK flip-flop yang punya input asinkron itu contohnya adalah IC 74LS76. Kondisi input asinkron ini digunakan untuk mengoperasikan JK flip-flop di mana kondisi perubahannya di mana kondisi perubahan outputnya tidak hanya bergantung terhadap nilai JK-nya, melainkan juga nilai asinkron inputnya. Input-input asinkron ini biasanya diaplikasikan pada counter dan shift register. Nah, ya. Ini adalah simbol logik dari integrated circuit JK flip-flop. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, kondisinya ada nambah satu, yaitu tadi ada kondisi preset atau di sini SD, dan kondisi pre-clear atau di sini adalah RD. Nah, yang ini sama aja, ini ada J-nya, ada K-nya, kemudian ada clock-nya di sini. Nah, bedanya jadi ada kondisi preset dan pre-clear atau SD ada RD. Nah, ini tabel kebenarannya, kita perhatikan. Ketika nilai si preset dan pre-clear-nya, presetnya adalah low dan pre-clear-nya adalah high, maka kita nggak ngebaca nilai clock dan JK-nya. Jadi kita nggak peduli nilai clock dan JK. Jadi ketika si SD dan RD-nya low, high, maka keluarannya adalah high. Atau kita sebut kondisinya adalah asynchronous set. Ketika SD-nya H dan ketika RD-nya L, maka ya ketika high dan low sama. Clock JK-nya juga nggak dilihat nih. Maka dia lihat aja keluarannya akan menjadi low. Ini kondisi namanya asynchronous reset. Jadi mau diperhatikan ketika SD-nya low ya atau presetnya low, pre-clear-nya high, keluarannya jadi high. Nggak peduli nilai clock dan JK-nya. Kondisinya adalah asynchronous set. Ketika si presetnya high dan pre-clear-nya low, maka keluarannya adalah low atau asynchronous reset. Nah, ketika nilai preset dan pre-clear-nya adalah high, maka kita harus melihat nilai clock dan juga nilai JK-nya. Kalau ini udah sesuai dengan tabel. Kayak biasa ya. Jadi kalau misalkan apa namanya tuh kalau low atau 0 berarti hold gitu ya dan seterusnya. Nah, ini tuh kita sebut dengan kondisi sinkronus. Jadi kondisi pada saat si preset dan pre-clear-nya adalah high itu namanya kondisi sinkronus. Sementara kalau dia punya nilainya berbeda seperti ini, maka ada yang asynchronous set, ada yang namanya asynchronous reset. Kalau yang ini berarti sinkronus, ditambahkan sinkronus aja depannya, kondisinya sama. Yang ini hold, yang ini set, reset, dan toggle. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Kalau kita lihat di sini, berarti dia integrated, tadi ya, integrated JK flip-flop. Kita lihat di sini, berarti dia pakai edge-nya adalah negatif edge. Oke, kita lihat di sini. Ketika nilai clock-nya adalah 0, kita perhatikan nilai preset dan pre-clear-nya. Nah, jadi kalau untuk yang integrated JK flip-flop yang berpengaruh adalah si nilai SD dan RD-nya. Ya, jadi bahkan yang clock-nya ini tergantung dari nilai SD dan RD-nya. Karena SD dan RD-nya adalah bernilai 0 dan 1, di sini nilainya 0 dan 1, 0, 1, kita baca. 0 itu kan low ya. Low, 0, 1. Maka nggak kita baca nih, si clock ini nggak kita pedulikan, JK-nya juga pedulikan. Keluarannya harus apa? Keluarannya adalah harus high. High ini berarti asynchronous set. Maka kondisinya adalah harus 1. Nah, ini kondisi harus 1. Di sini 1. Nilai 1. Asynchronous set. Terus berikutnya adalah ini kondisi clock-nya kondisi si ini. Nah, oke, sampai sini ya, ini sampai sini.
Karena di sini nilainya adalah 1-1, karena 1-1 berarti kita memperhatikan si nilai clock-nya. Oke ya. Nah, berarti kita memperhatikan nilai clock. Karena ini tadi negatif ya, berarti di sini kita tandain dulu ya. Oke. Jadi setiap perubahan itu ada di sini. Jadi perubahan transisi outputnya itu ada di sini. Kecuali ketika ada perubahan nilai SD-nya. S sama RD-nya. S sama RD-nya. Oke ya. Jadi ini karena si S-nya 0, R-nya 1, maka kondisinya adalah yang ini, high. Berarti mau nggak mau ini kita kasih nilai 1. Kasih nilai 1, kondisinya adalah asynchronous set. Kemudian karena kita harus berhentinya sampai sini kan, kondisinya berhenti sampai sini. Dan di sini dia udah berubah jadi 1-1. Ya, maka kita teruskan aja sampai sini. Kita teruskan sampai sini. Nah, ini berarti kondisi dia ya kita terusin aja sampai sini ya, karena transisinya adalah negative edge. Oke, sekarang kita baca SR-nya dulu. Kondisinya 1 sama 1. Berarti kalau 1 sama 1, kondisinya pasti sinkronus. Artinya, kita perhatikan nilai si J sama K-nya. Nilai JK yang terakhir, sinkronus reset. Berarti nilainya adalah, ini nilainya adalah 0, terus ini nilainya adalah 1. Nah, berarti kita keluarkan di sini, nilainya adalah 0. 0 berhenti sampai sini. Karena di sini nggak ada perubahan SD-nya. Terus, udah gitu, kita perhatikan. Kan kita harusnya berhenti sampai sini kan ya. Sampai sini ya, berikutnya ya. Yang berikutnya adalah pemberhentian kita dari sini sampai sini. Nah, tapi berhubung di sini ada perubahan, maka nanti di sini ada berubah. Kayak kita baca dulu yang ini. Ini untungnya si SR-nya masih 1-1, berarti kita baca si JK-nya. JK-nya di sini 1-1, maka nilainya adalah toggle. Jadi karena sebelumnya adalah 0, maka sekarang jadi 1. Berubah 1. Ini harusnya kalau nggak ada perubahan nilai ini kita teruskan nilainya 1 sampai dengan yang di sini. Ini kan batasnya tuh sampai sini kan, sampai sini. Karena di sini si SR-nya ada perubahan nilai, maka kita hanya berhenti sampai sini prosesnya. Ya, karena ternyata tergantung dari nilai SR-nya. Nah, sekarang kita lihat S-nya berapa? S-nya adalah 1, R-nya adalah 0. Maka S-nya 1, R-nya 0. Maka keluarannya harus 0, yaitu asynchronous reset. Asynchronous reset. Maka ini kita keluarkan nilainya sampai dengan sini. Harus nilainya 0. Ya, karena tadi harus low nilainya. Ini harusnya low sampai sini. Bu, gimana kalau misalnya di tengah-tengah sini juga dia ada perubahan nilai S sama R-nya? Ya, berarti dia akan berhenti sampai sini dulu. Dia baca dulu gitu, si S sama R-nya kondisinya gitu. Karena di sini kebetulan aja dia hanya perubahannya di sini. Maka dari proses dari sini, ya, dari sini, dia lanjutin aja dibablasin sampai sini kan. Dibablaskan sampai ke sini. Tapi kalau misalnya ternyata Bu di tengah-tengah sini ada perubahan nilai Bu, ternyata SR-nya misalnya di sini perubahannya misalnya di sini 0, itu di sini 1. Maka kondisinya menjadi asinkronus set nih di sini. Nah, jadi tadi saya bilang tergantung nilai SR-nya. Udah berhenti sampai sini, kemudian dia baca lagi karena kondisi SR-nya 1-1, maka dia baca inputnya, JK-nya. Ini 0, 0, 0 ya. 0, 0, oke. Maka di sini adalah synchronous hold. Yang sebelumnya nilainya adalah 0. Maka ini akan kita lanjutkan 0 harusnya sampai yang kondisi di sini ya. Nah, harusnya sampai sini kita taruh. Jadi harusnya nih hold sampai sini. Berhubung sekali lagi, berhubung ternyata di sini ada perubahan 0-1, maka kondisinya adalah menjadi asynchronous set. Maka di sini dia berubah menjadi nilainya adalah 1. 0-1 kan ini ya. 0-1 kan. 0-1 adalah high, berarti dia harus berubah menjadi ke atas. Asynchronous set. Ya. Untuknya ini diabaikan. Oke, nah berikutnya adalah ini contoh tentang pulse trigger master slave. Tapi ya ini
mungkin kasusnya digabung nih dari semua yang master slave tadi, dari yang JK flip flop, dari mulai yang apa master slave-nya, kemudian yang edge trigger-nya gitu ya, terus yang integrated-nya. Jadi di sini full nih studi kasusnya. Jadi di soalnya adalah yang positif. Nah, karena positif berarti dia sebenarnya kondisi transisi outputnya itu adalah di setiap sini. Jadi dari low ke high, low ke high, low ke high, low ke high ya. Nah, kalau misalnya untuk yang edge trigger aja, berarti sebenarnya prosesnya itu dia akan melakukan perubahan atau transisi output di setiap ini ya, berarti posisi ini. Tapi karena di sini adalah master slave, maka Anda harus memperhatikan nilai clock-nya. Kalau clock-nya adalah 1, maka dia hanya menerima input tanpa bisa mengeluarkan output. Tapi kalau si clock-nya adalah 0, maka dia bisa mengeluarkan output tanpa bisa menerima input. Jadi yang tadi udah ditampung di input sebelumnya pada saat clock-nya 1, itu akan dikeluarkan pada saat clock-nya adalah 0. Nah, tapi karena ini integrated, maka kita sangat dipengaruhi oleh nilai SD dan juga nilai RD-nya. Oke, yang pertama adalah ketika kondisi S-nya 1, R-nya 0. Kalau S-nya 1, R-nya 0 adalah kondisi asinkronus reset di mana key-nya akan bernilai 0. Jadi di sini pertama nilainya 0. Ya, nilainya 0. Nah, kalau itu kan berarti berhenti sampai sini nih. Ya, kalau yang apa namanya yang edge trigger biasa ya. Jadi berhenti sampai sini, nanti dari sini dia baca lagi ada perubahan transisi sampai sini dan seterusnya. Nah, tapi di sini pada saat clock-nya 1, dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mengeluarkan dia nggak bisa ngitung si nilai J dan K-nya. Ya, oke. Sekarang karena di sini clock-nya 1, kemudian dia lihat kondisi S sama R-nya juga 1, berarti kondisinya adalah sinkron. Maka kita lihat nilai J, K-nya. 1, 1, berarti ini kondisi toggle. Di sini kondisi toggle, maka sampai dengan sini, baru kita keluarin si toggle tadi ya. Nilai toggle itu berarti kebalikannya. Tadinya adalah 0, sekarang adalah 1. Jadi dia keluarin nilai 1 sampai dengan sini. Ya, kemudian kita lihat, ini clock-nya kan udah 1 nih, kita lihat SR-nya. Ternyata sinkronus, berarti kita lihat nilai JK-nya. J-nya 0, K-nya adalah 1, berarti nilainya adalah reset. Maka dari sini dia turun ke bawah, sampai sini. Oke. Karena di sini clock-nya 1, kemudian kita lihat SR-nya juga adalah sinkronus, maka kita baca nilai si JK-nya. Di sini 1, di sini 0. Jadi nilainya adalah reset. Nah, jadi kemudian sini dia keluarin nilainya reset sampai sini. Jadi ini nilainya reset ya. Sorry, betul ya. 1, 1, 0, 0, 0. Ya, 0, 0. Berarti hold, kondisinya hold. Ya, hold tapi dari yang ini, dari reset yang ini. Ya, hold tapi dari reset ini. Terus setelah itu, kondisi berikutnya adalah sampai sini kan. Nah, ternyata oh, enggak betul. Ternyata si clock-nya di sini 1, S sama R-nya masih kondisinya kondisinya sinkronus. Ya, kalau kondisinya asinkronus, dimanapun dia berhentinya, walaupun di tengah-tengah sini, ya harus diikutin gitu. Ya, maksudnya diikutin itu adalah apakah kalau misalkan ternyata di sini nilainya adalah 1, di sininya adalah nilainya 0, maka harus kondisinya tuh berhenti di tengah-tengah sini, terus dia berubah jadi asinkronus reset, kayak gitu. Nah, kalau kebetulan sini nilainya 1, berarti kondisinya ada sinkronus. Nah, di sini nilainya tadi, karena ini 1, terus S sama R-nya juga sinkronus, dia lihat 0, 1 berarti reset, terus 1, 0 berarti set, maka 1, 0 set, maka di sini hold ya, di sini hold, maka dia akan keluarkan nilai yang terakhir dari sini adalah tadi reset ya, kondisi reset ya. Jadi hold dari reset gitu ya. Jadi dia nilai hold tapi dari reset. Maka kita keluarkan sampai sini kondisinya adalah kondisi reset ya, kondisi reset kan 1. Maaf. 1 ini 1 ya. Ini 0 1 reset, ini 1 0 ini berarti set. Berarti ini SS. Sorry ya, ini adalah SS. Dah. Jadi ini kondisi set. Jadi nanti akan diteruskan ke bawah, ini seharusnya nilainya ke atas. Di pulse-nya ke atas ini. Dah, seperti itu. Sekarang kita lihat yang
Latihan soal berikutnya adalah positif edge triggered flip flop. Kalau ini berarti tanpa master slave. Nah, karena positif ya, karena positif maka kayak tadi ini positif di sini, sini. Oke. 01 berarti kondisinya adalah ini ya, asynchronous set. Asynchronous set nilainya harus 1. Harusnya nilai 1 sampai sini. Oke. Sampai sini ya. Kemudian dari sini dia baca karena ini nilainya adalah ada perubahan transisi, ini dia baca dari sini berarti ya. Nilainya itu adalah 1 0. Karena ini adalah negasi K, maka K-nya kan negasi K-nya sama dengan 0. Maka K-nya sama dengan 1. Nah, jadi di sini tuh 1 berarti kondisi toggle. Makanya di sini tadinya 1, sekarang dia akan menjadi sinkronus toggle. Nah, kenapa berhenti di sini? Kok nggak dilanjutin sampai sini? Karena di sini ada perubahan nilai S-nya. Nah, ada perubahan nilai S. Di sini adalah 0, kemudian di sini adalah 1. 01 berarti kondisinya jadi asinkronus set. Jadi asinkronus set sampai sini. Karena ini nggak ada perubahan lagi. Nah, sekarang kita baca kondisi yang berikutnya. Ini karena udah 1-1 berarti sinkronus, kita baca J sama K-nya. Berarti di sini adalah nilainya 1, ini nilainya adalah 0, sama masih toggle ya, 0, berarti karena negasi K ini jadi 1, berarti toggle karena tadinya 1, sekarang jadi 0, sampai sini. Oke, sekarang kita baca kondisi yang berikutnya, ini masih sinkronus, ini adalah 1, ini adalah 1, berarti kebalikan yang menjadi 0. 1, 0 berarti kondisi set, karena kondisi set berarti sekarang dia naik ke atas sampai ke sini. Karena ternyata di sini ada perubahan nilai dari si R-nya. R-nya S-nya 1, R-nya 0. Berarti nilainya harus asinkronus reset, yaitu 0. Jadi dari sini dia berubah nilainya jadi 0 sampai ke positif pulse berikutnya. Nah, positif pulse berikutnya. Nah, ini adalah asinkronus reset. Oke. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan terkait materi sekuensial itu nanti bisa seperti biasa dilampirkan di forum yang udah disediain di course yang rangkaian sekuensial ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.